Oke, kita akan bahas lagi. Setelah kemarin kita belajar tentang jenis-jenis satuan, baku dan tidak baku, ya. Kali ini kita akan belajar tentang konversi. Konversi itu apa sih? Mengubah. Nah, kalau kayak misalnya istilah video di convert, ya, convert. Ada converter kayak gitu atau ada pengubahnya. Ada yang namanya konversi satuan. Konversi satuan di sini ada banyak, ada panjang, ada massa, ya. Tapi kita akan coba bahas satu-satu dulu nih. Kalau untuk biasanya waktu SD, kalau misalnya panjang deh ya, panjang. Ya, ada panjang. Nah, yang paling tinggi, kasta tertinggi waktu SD itu apa? Kalau misalnya dibuat gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Kasta tertinggi dipegang oleh, Kilometer, oke, kilometer. Terus, hektometer, oke, terus dekameter, ya dam ya, dam, dekameter, and then meter, meter, desimeter, sentimeter, sentimeter, milimeter. milimeter. Oke, oke, Vincent nih baru masuk nih. Terus sampai di situ kan, kita biasanya sampai di situ ketemunya. Terus kalau yang di massa bagaimana? Yang paling tinggi tentu saja kilogram gitu ya. Kilogram, hektogram, dekagram gitu ya. Terus gram, and then ada desigram, sentigram, yang paling kecil miligram. Dan kita masing-masing tahu kalau misalnya jika ini sebagai acuan meter dan gram, kita bisa tahu kalau misalnya 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000. 1000. 1000 gram. Lalu panjang 1 kilometer, maka berapa meter? 1000 meter. Oke, 1000. Maka kita bisa tahu kalau istilah 1 kilo itu sama dengan 1000. Ya, nilainya 1000. Atau kita bisa jadikan pangkat. 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? 3. 3. Kayak gitu. Nah, saya rasa ini sudah kalian pahami bahkan dari SD. Tapi kita coba review lagi. Terus, kalau misalnya saya punya 1 miligram, saya jadikan gram karena acuannya adalah gram ya, gram dan meter. Berapa kira-kira nilainya? Dibagi berapa? Dibagi berapa? Miligram ke gram 1000. bagi 1000. Jadi saya bisa tulis 1 dibagi 1000. Betul ya? Walaupun nanti desimalnya 0,001 Pak, gitu. Cuma kita nggak main desimal. Ya. Karena kalau desimal saya yakin sudah jam setengah 1, jam-jam rawan, pasti langsung pusing dan ngantuk. Betul kan? Ketika ketemu dapat, misalnya saya tulis deh 0,001, saya yakin langsung, ini apa nih gitu kan. Kita coba lagi. 1 milimeter sama dengan berapa meter? 1/1000. Oke. Jadi kita bisa dapat, ini mili ya. Jadi kita bisa dapat istilah 1 mili itu sama dengan 1/1000. Baik itu mililiter nanti kalau di volume,
1 milimeter kalau dipanjang, atau miligram kalau di massa, itu sama dengan 1/1000. Nah, atau istilahnya adalah 10 pangkat minus 3. Jadi 1 mili segitu. Tapi kita cuma kalau di perhitungan biasanya kalau dari SD cuma hanya ini doang ya. Cuma ada istilah kilo sama mili. Betul ya? Betul atau tidak? Atau ada istilah lain mungkin di SD selain mereka bertujuh nih? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sar, berarti kita kayak pelajaran SD dong. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada pengembangannya. Kalau SD cuma dari kilogram sampai miligram, dari kilometer sampai milimeter, dari kiloliter ya kalau misalnya volume. Kalau misalnya volume berarti dari kiloliter ya, kiloliter, hektoliter gitu ya, dekaliter, terus nanti jadi liter gitu kan, desiliter, sentiliter, terus yang paling kecil adalah mililiter. Mili selalu ditulis paling kecil dan paling bawah, sementara kilo yang paling atas. Gitu. Sir, kalau mau catat kemana? Yang ini aja dulu nih, yang panjang, massa, terus sama kilo dan mili. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tapi ada nggak, Sir, di atasnya kilo? Ada nggak, Sir, di bawahnya mili? Ada. Kalian pernah dengar istilah byte kan? Kalau misalnya data pakainya byte kan, atau misalnya memori pakainya ini kan? Bener ya? Terus nanti yang paling tinggi, kalau byte itu di posisinya gram, kalau byte itu ada posisinya gram, maka dia ada yang paling ada yang di atasnya byte adalah kilobyte. Betul? KB tulisannya. Izin ke toilet. Ya, silakan. Di atasnya kilo ada lagi nggak sih? Di atasnya kilobyte ada yang paling tinggi, ada lebih tinggi lagi nggak? Yang kalian tahu deh, nih. Kalau kalian biasanya nyimpan memori handphone atau misalnya menyimpan video atau nyimpan lagu, biasanya kan pakai data nih. Ya. Di atasnya kilobyte ada istilah apa? Mega. Oke, giga. Oke, giga. Giga ada di sini. Gigabyte. Tapi sebelumnya gigabyte ada apa? Mega, Pak. Oke. Dan sampai sekarang yang paling tinggi adalah yang namanya terabyte. Bener ya? Sekarang 1 tera bukan sih? Kalau istilah yang paling tinggi itu kalau untuk memori laptop atau memori handphone, karena saya belum upgrade juga nih. Bener ya, tera. Berapa tera sih memorinya gitu kan? Atau biasanya pakai kartu memori. Nah, kartu memori berapa giga sih kartu memorinya? Atau flash disk ya, flash disk atau kalau ya flash disk kayak gitu ya. Biasanya berapa giga atau berapa tera? Ya udah nggak main lagi kilobyte, nggak main lagi megabyte. Tapi Sir, ada nggak sih istilahnya di fisika masuk yang masalah tera, masalah giga, masalah mega? Ada. Ada. Jadi kalau misalnya kita boleh hapus nih yang ini nih, yang 7 ini. Nah, kalau saya yakin dan percaya untuk tangga ini kalian sudah hatam lah ya. Ada yang lupa-lupa mungkin? Ada yang lupa? Mungkin kilonya ada di bawah hektogram gitu. Lupa, Sir, gitu. Nah, makanya tadi saya tulis. Oke. Jadi istilah kilo, istilah mega, istilah giga, istilah tera itu ada di fisika.
Kayak gitu. Kalau kilo tadi 10 pangkat 3 atau 1000, kita ambil paling atasnya kilo deh. Mega ya. Misalnya kalau megagram itu 1 megagram sama kayak 1 ton. Ya. Kalau di megameter ya berarti sama gitu ya. Kalau 1 mega itu sama dengan 1 juta atau 10 pangkat 6 dari tergantung mau gram ya, gram atau liter tadi ya, atau tadi ada meter kayak gitu. 1 mega sama dengan 10 pangkat 6 atau nah yang nolnya ada 6 ada berarti kita bilangnya berapa? Yang nolnya ada 6 berapa? Apa berarti sebutannya? 1 apa? 1 juta. 1 juta. Sir, berarti kalau 1 megabyte berapa kilobyte? 1000. Gitu ya. Berarti berapa byte? Berarti 1 juta. Kayak gitu. Nah, posisi byte itu sama kayak di posisi gram, liter, atau meter. Gitu. Kenapa saya pakai istilah ini? Supaya kita paham gitu ya. Karena istilah gigabyte, megabyte itu tuh istilah yang ya oke, izin ke toilet, oke lah. Istilah itu yang paling sering keluar atau paling sering kita dengar dibandingkan megagram, megaliter, megameter, kayak gitu kan kita terasa asing banget ya. Gitu. Nah, mega sudah, sekarang ada giga. Giga itu berapa sih? Giga itu adalah 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9 tuh nolnya ada 9 tuh. Berapa tuh yang nolnya 9? 1 M ya. Benar ya, 1 M ya. 1 miliar maksudnya. Kayak gitu. Satu giga. Atasnya giga, wah, ada tera. Nah, tera itu adalah 10 pangkat 12. Baik itu gram, baik itu liter, baik itu meter. Jadi 1 terameter sama dengan 1 miliar meter. Nah, 1 triliun ya. 1 miliar kan 10 pangkat 9, 1 triliun. Ya. Kalau saya boleh tulis nolnya ada 12 nih. Jadi kayak gini nih, 1, 2, 3, 4. Capek banget kan nulis begini kan kalau misalnya PH nih, esai terus nulisnya begini kan capek banget ya. Makanya disederhanakan jadi 10 pangkat 12. Begitu. Makanya ini untuk penyederhanaan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Jadi posisinya byte sama dengan posisinya gram tadi, sama kayak posisinya liter, sama meter. Kalau dimasukkan ke si tangga tadi, tangga awal. Gitu. Any question? Any question? Any question? Ini yang gede-gede ya. Ini yang besar-besar. Jadi angkanya besar-besar gitu kan. Terus Sir, ada nggak yang kecil? Ada. Kalau di biologi, kalian pernah, saya nggak tahu ya, kalian pernah dengar istilah mikroorganisme? Nah, kalau bakteri tahu bakteri? Virus kalau virus sekarang udah sangat familiar, Sir, karena kan kita sedang diserang oleh virus, Sir. Makanya kalau kemana-mana pakai masker lapis 2, lapis 3, lapis legit. Kalau lapis legit lapar ya, jangan. Ini langsung pesan lapis legit lagi kan. Nah, selain mili, kalau mili tadi kan dibagi 1000 ya. Nah, selain mili di bawahnya itu ada yang namanya mikro. Ya, tulisannya kayak huruf U tapi dibalik. Kalau U atau huruf N kebalik. Nah, ini yang kita sebut dengan mikro. Nah, 1 mikro berapa meter sih? Nah,
Ternyata 1 mikro itu adalah 1 dibagi dengan 1 juta. Gitu. Cara ngebayanginnya gimana tuh, Sar? Bayangkan saja, kalian tahu penggaris guru yang 1 meter yang biasa buat di papan tulis? Nah, itu panjangnya dibagi 1 juta, dipotong rata. Kelihatan nggak? Kayak kelihatan. Ada yang bisa di sini lihat bakteri? Ada, Sir. Kan ada tuh di Reels IG, ada tuh, Sir, yang bisa lihat kuman. Filternya. Entah bener, entah enggak, gitu kan. Ya. Cuma kita harus lihat. Kalau lihat bakteri, biasanya pakai mikroskop, gitu kan. Gitu. Ada lagi, di bawahnya mikro ada yang namanya nm. Nm itu adalah nano. Ya, baik nanometer, gitu ya. Itu sama dengan 1 dibagi 1 M. 1 miliar meter. Atau kalau kita boleh ganti, ya, kalau tadi kan kalau miligram dibagi 1000, itu 10 pangkat min 3. Kalau mikro dibagi 1 juta, maka 10 pangkat min 6. Kenapa pangkat minus? Karena dibagi. Kalau tadi 10 pangkat 6 karena dikali. Gitu. Kalau ini berarti 10 pangkat min 9. Gitu. Untuk SMP biasanya sampai nano. Ya, jadi nanti kalau misalnya disuruh mendefinisikan ciri-ciri mikroorganisme, ukurannya segini. Nah, jadi kalian tahu tuh, ternyata kecil banget. Gitu. Terus istilahnya, terus faedahnya buat kami apa saat belajar ini? Biasanya sebagai murid yang punya critical thinking, kita kan akan bertanya, Sir, ini fungsinya untuk apa sih? Gitu. Istilah mega, istilah giga, istilah tera tadi dipakai untuk masalah memori. Itu yang paling realnya. Ya. Ada yang masih pakai istilah byte, handphonenya, memorinya berapa byte gitu, atau kilobyte deh. Nggak ada kan? Kita sudah main sekarang gigabyte sama terabyte. Gitu. Ternyata berapa giga pun memori juga tetap penuh. Ya, apalagi kalau minta aplikasinya di-update mulu. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya 5 mikrometer berapa meter sih, Sir? Berarti tinggal kali 5 aja nih. Tinggal tulis 5 kali 10 pangkat min 6. Selesai. Sampai situ juga sudah oke. Cuma kalau untuk desimal saya agak kurang suka dengan desimal. Karena saya nggak mau nyusahin orang. Saya nggak tahu sih kalian lebih suka desimal, nulis desimal atau nulisnya kayak gini. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Kalau misalnya 1 banding 1 juta, kalau saya tulis tadi 10 pangkat min 6, sama saya tulis 0,1234451, lebih enak mana sih? Kalau buat hitung. 10 pangkat min 6. Ya. Terus kalau misalnya dikali 5 gimana, Sar? Misalnya 5 mikrometer gitu ya. Berapa meter? Berarti tinggal 5 kali 10 pangkat min 6. Itu dibandingkan kalau kamu tulis 0,12345 meter gitu. Kan agak rancu ya, agak ini banget ya. Nolnya kurang. Nah, ini aja nolnya udah kurang. Ya, harusnya 5 gitu kan setelah 0, lebih enak mana sih? Kalau ini paling cuma berapa karakter ya, kalau di WA itu 1 2 3 4 5 6 gitu. Sementara ini ada banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak banget. Gitu. Jadi untuk mempersingkat sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan tentang massa dan juga biasanya yang akan ditanyakan adalah massa dan juga panjang. Gitu. Jadi mikrometer gitu, atau nanometer atau kilogram gitu. Kalau megagram biasanya pakainya langsung ton.
Karena 1 megagram sama dengan 1 juta gram atau 1 ton. Terus setelah panjang sama massa, kita dapat satu lagi yang disebut dengan waktu. Nah, kalau waktu saya yakin dan percaya kalian sudah khatam lah ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, 60. 1 menit berapa detik? 60. 60. 1 jam berapa detik? 1.200 detik. Kurang tepat. 3.600. 3.600. 3.600. Good. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. 1 hari berapa detik? Nah, ini dia nih. Berapa detik? Gimana cara ngitungnya, Sar? 24 jam dikali 3.600. 24 dikali 86.400. berapa? 86.400. 86.400. Semua sama. Ada yang 1 harinya 30 jam? Nggak ada. Ada yang 1 harinya cuma 12 jam? Ada? Nggak ada. Semua jatah kita sama 24 jam. Pertanyaannya, kita selalu berjalan setiap detik. Ya, nggak ada langsung tiba-tiba 1 jam gitu. Pasti jalannya setiap detik. Pertanyaannya adalah, setiap detik yang kita terima, apa yang kita lakukan? Melakukan hal yang positif atau melakukan hal yang negatif? Positif misalnya ngerjain tugas, gitu. Refreshing boleh, gitu. Rebahan boleh rebahan, cuma rebahannya jangan rebahan. Atau negatif. Negatif itu maksudnya belajarnya hanya waktu pas PJJ doang. Tugas nggak dikumpulin. Gitu. Setelah PJJ rebahan dari jam 1 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam mandi, makan, habis itu mabar. Mabar Mobile Legends sampai jam 12 malam. Nah, jam 12 barulah tidur. Itu pun kalau tidak insom. Ya. Kalian akan rugi sendiri. Pertanyaannya 86.400 detik, jatah yang sama, kita melakukan hal positif atau negatif. Karena kita tidak bisa mengulang setiap detik yang kita terima. Gitu. Bisa sih, Sar, dibalikin. Sekarang kan jam 12.58 nih di handphone saya. Terus saya gantilah jadi jam 12. Bisa nggak? Bisa. Kalau disetting di handphone aja. Tapi handphone kamu doang itu jam 12. Selebihnya tetap sama. Ya. Gitu. Pertanyaannya, mau dipakai untuk apa sih 86.400 detik? Ya, kalau mau rebahan mulu, wah bahaya. Rebahan boleh, Sar? Boleh. Saya nonton drakor, Sar. Boleh, asal jangan nonton drakornya 10 jam gitu. Belajarnya kagak pernah. Mengkalah lagi nanti saya tidak ada waktu untuk mengerjakan. Jadi dapat pesannya, konversi waktu. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita ketemu di hari Selasa ya, bukan di hari Rabu. Yeay. Hari Rabu libur. Ya walaupun di kalender tanggal 10 kalender kalian. Tapi berdasarkan keputusan pemerintah kita libur di hari di tanggal 10 di tanggal 11 liburnya. Jadi tanggal 10 kita tetap masuk. Ya. Oke. 1 menit lagi menuju selesai.